Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya untuk menghemat waktu karena nanti kita mau sholat tarawih lagi. Juga sebetulnya saya tidak hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus al-mukhtaram wal mukarram as-syekhina al-fadil al-ustaz Pak Tengku yang beliau merupakan pimpinan pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Qaf Binaul Ummah, dan hari ini kami berjumlah 7 orang. Pak Tengku, saya dan 5 orang santri. Insyaallah nanti Bilal akan dibawakan oleh santri kita. Dan nanti minta mohon izin Bapak Ibu, ada 1 orang santri kita untuk tampil menyampaikan kultum. Izin Pak? Izin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena hari ini Allah berikan kita nikmat. Salah satunya nikmat mata. Apa gunanya mata? Untuk mengintip Al-Quran, mengintip yang baik-baik. Kenapa Allah berikan kita telinga? Untuk bisa membedakan mana bunyi burung perkutut dan mana bunyi kentut. Betul? Hari ini kita diberikan banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita bingung pilih makan dengan makanan apa. Ketika berbuka puasa ada risol, ada tahu isi, ada bakwan. Tapi bayangkan hari ini Bapak Ibu di luar sana masih banyak orang yang bingung dengan apa yang makan. Dan kita bersyukur kita bisa merasakan itu karena kita berpuasa. Kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang lain. Berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon izin agak cepat. Rasulullah bersabda dalam kitab hadisnya, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, mata yang untuk mautan. Mata adalah fi'il madhi. Dalam ilmu kaidah nahwu sharaf, fi'il madhi diartikan sebagai kata kerja yang telah berlalu. Setidaknya kita hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa saat ini dan masa yang akan datang itu dinamakan dengan fi'il mudhari. Tapi dalam hadis ini Rasulullah memakai fi'il madhi. Tidak mata, apabila telah mati. Siapa yang tak merasakan mati? Semua pasti merasakan yang namanya mati. Ayatnya jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, kata Rasulullah. Manusia apabila mati, iqra amalu illa min malatin, maka akan terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, tadarus kita terputus ketika terpisah jasad dengan ruh. Tapi akan ada pahala yang terus mengalir walaupun kita telah mati, kata Rasulullah 3. Apa yang 3 itu? Insya Allah kita sambung setelah penampilan santri kami kepada Ananda Abid Maulana. Ini Ananda Abid Maulana dulu di kelas 3 Bu, kelas 3 Sanawiyah atau kelas 3 SMP IT, dan hari ini telah menghafal 8 juz Al-Quran. Masya Allah.
dan yang lancar di Majus, dan bahkan mudah-mudahan sampai 10 juz nanti beliau lancar. Kebetulan tak lain dan tak bukan, Habib Maulana ini adalah anak dari salah satu warga kita, bukan warga tapi pemimpin warga, Bapak Dato Ismail. Baik, langsung saja kepada Habib Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke simpang, jalan-jalan pelintaran, jangan lupa membeli bakwan. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari santri Binaul Ummah, calon ustadz masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan menjadi yang terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang proklamator yang tidak pernah naik motor. Beliau merupakan seorang panglima perang sekaligus imam saat sembahyang yang telah mewakili umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita mampu berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, akan tetapi nikmat yang harus kita syukuri pertama kali adalah bukanlah nikmat sehat. Kenapa? Karena banyak orang luar sana yang sehat, akan tetapi mereka tidak datang kemari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri pertama kali adalah bukanlah nikmat kaya, nikmat harta, karena banyak orang luar sana yang kaya, yang banyak hartanya, akan tetapi mereka tidak datang kemari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri yang pertama kali adalah nikmat iman yang tertanam dalam hati kita, jiwa kita, sehingga kita mampu menggerakkan kaki kita, badan kita di sini untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu ibadah, yang ibadah itu harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Ibadah itu adalah puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil 3 poin. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti puasa itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Bila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka bila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Lalu, kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Maka masuklah poin yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dilahirkan, seperti kaum Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Makanya sekarang ada istilah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Lalu kenapa kita dan umat terdahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Maka jawabannya adalah masuk poin yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Kenapa takwa menjadi tujuan bagi orang-orang yang berpuasa? Karena dengan takwa seseorang akan berperilaku, seseorang akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada bulan suci Ramadan ini marilah kita tingkatkan amal saleh kita, tingkatkan amal ibadah kita supaya seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah menyayangi kita. Dan jika Allah sudah menyayangi kita, maka pastilah surga akan diberikannya kepada kita semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, laliqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda kami Abu Muhammad yang menyampaikan pidatonya yang sangat berarti-arti dan luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ustaz di saluran. Amin. Sampai mana tadi Pak? 3 amal yang tinggal. Masya Allah. Ada 3 yang pahalanya akan terputus sampai kita dalam kubur. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah sedekahun jariyah. Apa itu sedekahun jariyah? Sedekah yang dijariahkan. Contoh, Pak Somad jualan tomat. Ada sih namanya Pak Somad? Mohon maaf Pak Somad. Pak Somad ini jualan tomat. Dari hasil jualan tomat itu laku laris, ada rezeki, ia bangun masjid. Ketika masjid berdiri, dipakai oleh orang untuk beribadah. Selama masjid itu masih berdiri kokoh dipakai oleh orang untuk beribadah, selama itu pahalanya akan terus mengalir kepada Pak Somad. Walaupun Pak Somad telah ribuan tahun dalam kubur, kita semua bisa mendapatkan kesempatan itu. Memang harta tak bisa dibawa sampai nanti. Begitu mati, harta kita tinggalkan. Harta yang dinikmati oleh istri. Kalau istri mati, suami yang menikmati harta. Tapi kata Rasulullah, ada juga harta yang dibawa sampai mati. Apa itu? Harta yang kita infakkan, yang kita sedekah jariahkan. Banyak pondok-pondok pesantren. Andai kata kita infakkan harta kita dari pembangunan, selama pesantren itu masih berdiri, selama itu pahala akan terus mengalir. Dan yang kedua, ilmu muntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini biasanya kena ke guru-guru agama yang ngajar ngaji sesuai hadis Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu.
Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan yang terakhir, ad-du'a'ul sholih alladzi yad'u walidayhi. Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bu, oh bu, Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mungkin yang pertama ada sebagian kita sudah mendapatkan, tapi belum menyeluruh. Mungkin yang nomor dua ada sebagian kita sudah mendapatkan, tapi belum juga menyeluruh. Tapi yang nomor tiga ini pasti akan kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kita punya anak, didik dia menjadi anak yang soleh, berikan dia pelajaran-pelajaran agama. Kita sibuk, kita tak sanggup mendidik dia karena sibuk mencari rezeki, sibuk mencari nafkah. Kita masukkan anak kita di sekolah SD ID, di sekolah ibtidaiyah yang agamanya kuat. Taman SD masukkan ke pondok pesantren. Ada banyak pondok pesantren di muka dunia ini. Tapi kalau mau yang dekat, itulah kami dari pondok pesantren Al-Qob Binal Ummah yang terletak di Kampung Duren, belok kanan masuk dalam Sukamulia, Batu Tiga. Nanti jumpa pondok pesantren Bapak Tengku kita. Ya, insya Allah ya. Nanti anak kita masuk pesantren, dia dididik dengan pelajaran agama. Bangun tengah malam, dia ambil wudhu, dia pakai peci, dia pakai teluk belanga, dia pakai sarung, dia tahajud. Apa yang didoakan sama anak? Yang didoakan sama anak adalah orang tua. Apa doanya dalam saat tahajud? Selesai dia sholat, dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, ampunkan ayahku ya Allah, ampunkan ibuku ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang padaku ya Allah. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungku ya Allah, koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya demi membuat aku lahir ke dunia ini ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelah tidurnya demi menyakkan tiduran aku, yang tak pernah kenyang makan minumnya demi mengenyangkan makanan aku. Ampunkan ayah yang selalu marah karena kasih sayangnya. Ampunkan ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Masukkan kedua orang tua ke dalam surga ya Allah. Pak, Bu, berapa banyak anak kita hari ini mendoakan kita. Tapi jangan salah, doa anak yang soleh inilah yang cepat diijabah oleh Allah. Andai kata kita dimasukkan, ditakdirkan masuk neraka karena mungkin tinggal sholat, karena mungkin maksiat, sampai di akhirat disetop sama malaikat. Karena kita punya anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. 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 Tapi amin aja nggak cukup. Harus kita juga berusaha. Dan mudah-mudahan kita mau dan berusaha membuat anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja dapat kami sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Sebentar lagi kita mau melaksanakan sholat tarawih. Kalau tadi santri kami berpantun, saya juga mau kalah, saya pakai pantun penutup. Apa ya? Nungguin ya. Kacang arcis, kacang garuda. Pidato hadis salam berjibah. Sebelum salam, kutil anak naik sepeda. Ngapain pula? Kurang kerjaan naik sepeda. Tapi karena maju bapak. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama ibu mandang saya nanti malam gak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.